Bisa-bisanya takdirku sulit kayak gini, hidup saja sudah susah. Ini dapat jalan pesugihan juga susah, gumam Wahyu. Dengan gundah, namun meski begitu, Wahyu tetap melaksanakan saran dari Mbah Solikin. Seperti yang disebut di awal, Lenggahan Sri Gati merupakan tempat sakral yang berupa kompleks. Di sana ada beberapa bangunan yang mempunyai banyak nilai historis. Yang paling utama tentu saja bangunan kecil di mana Prabu Brawijaya meletakkan mahkotanya di atas sebuah batu sebelum naik ke Gunung Lawu untuk moksa di sana. Sebelum mengunjungi tempat itu, Wahyu mengikuti saran dari Mbah Solikin. Pertama, dia makan dahulu untuk mengisi tenaganya. Kemudian dia berjalan menuju sungai untuk mandi di sana. Barulah Wahyu berjalan menuju cukup Lenggahan tersebut. Dengan kemeja lusuh dan bau miliknya, Wahyu mendekati bangunan cukup Palenggahan. Bangunan itu terletak di bawah pohon besar dan rindang. Menurut ukurannya, Wahyu yakin bahwa pohon itu sudah berusia ratusan tahun. Serta di samping bangunan itu terdapat sebuah pendopo yang biasa digunakan para peziarah lainnya untuk beristirahat. Srok, 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 terlihat ada kakek tua yang sedang menyapu halaman cukup itu dengan santai. Meskipun kakek tua itu terlihat sangat biasa sekali, namun terlihat ada beberapa orang kaya yang sedang menunggunya sambil beristirahat di pendopo. Ketika Wahyu tiba di tempat ini, awalnya dia juga mengira bahwa kakek ini adalah orang biasa. Namun salah, ternyata kakek ini adalah juru kunci cukup Lenggahan ini. Pantas saja bila orang kaya yang berziarah ke tempat ini harus menghormati kakek ini. Kakek ini bernama Mbah Parmono. Mbah Parmono melihat Wahyu terlihat lusuh baik pakaiannya maupun wajahnya dan berjalan mendekati Mbah. Mohon izin masuk ke dalam, mau menenangkan diri. Wahyu meminta izin dengan hormat pada Mbah Purnomo. Oh iya Le, masuk saja, moga kamu mendapatkan jawaban apa yang kamu cari, kata Mbah Purnomo dengan santai. Sebagai juru kunci di tempat ini, tentunya Mbah Purnomo telah banyak melihat orang-orang kesusahan seperti Wahyu ini. Oleh karena itu, Mbah Purnomo santai saja terhadap Wahyu. Matur sembah nuwun Mbah, kata Wahyu sembari berjalan menuju bangunan cukup itu. Kemudian Wahyu membuka tirai yang ada di pintu masuk. Dia langsung disambut dengan bunga 7 rupa dan bara api di atas mangkok tanah liat yang membakar serbuk dupa menghasilkan bau harus yang khas. Begitu mencium bau harus dupa ini, hati gelisah Wahyu segera tenang. Mbah, saya kesini untuk diberikan petunjuk. Saya harus bagaimana? Saya butuh uang. Saya bosan miskin terus seperti ini, kata Wahyu sambil memanjatkan keinginannya di tempat ini. Saya harus bagaimana Mbah? Setelah mengucapkan keluh kesahnya, Wahyu terdiam. Dia mencoba menghilangkan semua kegelisahan di dalam hatinya dengan bantuan bau harum yang semerbak dari dupa yang terbakar itu. Sebagai seorang kepala keluarga, tidak memegang uang sepeser pun sudah menjadi sebuah beban pikiran. Apalagi dengan kasus Wahyu ini, dia terlihat utang rumahnya juga sudah tergadaikan, bahkan istri dan anaknya sedang bersembunyi dari debt kolektor yang senantiasa mencari mereka duit. Aku butuh duit Mbah, saya minta uang, kata Wahyu dengan penuh keputusan. Dalam otak Wahyu adalah uang, dan uang. Dia harus cepat mendapatkan uang, namun dia tidak tahu dari mana dia bisa mendapatkannya. Dia mengeluh kepada penjaga penanggahan ini, hanya ini yang bisa dilakukan. Namun sayang sekali pada saat ini tidak ada satupun bisikan gaib atau hal mistis yang terjadi. Alhasil segera menceritakan
kesahnya di hadapan penanggahan itu Wahyu berdiri untuk meninggalkan tempat itu. Namun ketika dia beberapa langkah dari tutup penanggahan itu, sebuah mobil sedan berwarna merah dan mewah tiba-tiba terparkir di bawah pohon jati tidak jauh dari tempat itu. Seorang pria dengan setelan pakaian mewah keluar dari mobil itu. Kemeja biru dibalut dengan jas celana kain hitam, sepatu pantofel jam tangan emas dan mewah, memberikan kesan orang ini merupakan orang sukses. Orang ini menutup pintu mobilnya kemudian mengaca di kaca mobilnya seolah tidak ingin gaya berlentenya luntur sedikit pun. Sugeng anjing Mas, sapa dengan ceria pria mengendara mobil itu kepada Wahyu. Ternyata jika dilihat dari dekat, dia ini seumuran dengan Wahyu yang sama-sama berumur 25 tahun, namun sangat berbeda dengan rupa Wahyu yang sangat kusut. Wajah pria ini sangat cerah dan bahagia. Bagaikan dia tidak pernah mendapatkan kesusahan apapun. Inggih Mas Sugeng anjing, kata Wahyu pada pria itu. Wahyu sendiri mengerti bahwa pria ini merupakan pria yang telah sukses berkat tempat ini. Kalau tidak, maka tidak mungkin pria ini datang dengan mobil mewah seperti ini. Ada sebuah aturan yang tidak tertulis di kawasan Pelenggahan Sri Gati ini. Setiap pengunjung tidak perlu memperkenalkan nama mereka bila hendak bertanya atau meminta tolong di tempat ini. Hal itu tercipta karena di tempat ini banyak orang yang tidak ingin terekspos identitasnya. Wahyu sendiri juga tidak memperkenalkan namanya pada orang yang ditemuinya di tempat ini kecuali Mbak Solikin dan Mbak Karni. Mau tanya Mas, arah menuju Sendang derajat mana ya? Tanya dia bergaya paralente itu sambil menenteng sebuah koper yang terlihat tidak begitu berat. Sendang derajat merupakan salah satu tempat mistis yang berada di komplek Pelanggahan Sri Gati ini. Oh, di sana Mas. Sebelumnya sambil masuk ke sini ada jalan kecil ke kiri, sambil lurus saja nanti ketemu sama Sendang derajat, kata Wahyu. Waduh, saya belum pernah ke sana Mas. Saya pernahnya ke Kali Tempur. Bagaimana kalau Mas antarin saja, kata pengendara mobil itu. Oh, nanti Mas, mari saya antar, kata Wahyu sambil memimpin pria itu. Dengan berjalan kaki, pria paralente itu mengikuti Wahyu. Waduh, suaranya Sendang derajat bertempat di hulu Sungai Tempur. Posisinya tidak begitu jauh dari Kali Tempur, namun untuk mencapainya membutuhkan jalan khusus yang berbeda untuk menuju Kali Tempur. Pria paralente itu sama sekali tidak keberatan menuruni tebing, menerobos semak belukar dan berjalan di pinggir sungai. Pria itu sama sekali tidak mempermasalahkan bajunya yang mahal untuk kotor, bahkan bisa mungkin sobek. Nantinya pria itu malah lebih memperhatikan koper yang dia bawa dibandingkan dengan pakaian mewah yang dia kenakan. Ini Mas Sendang derajat, kata Wahyu. Oh, tempatnya enggak jauh dari Kali Tempur ya Mas, tapi jalannya agak tersembunyi, komen pria bertalenta paralente itu. Ya Mas, sebenarnya Sendang derajat itu di sebelahnya Kali Tempur dan jaraknya enggak begitu jauh, tapi ya gitu jalannya agak sulit, kata Wahyu. Kalau begitu saya pergi dulu ya Mas, Ibu Wahyu. Mas, jangan dulu, temenin saya di sini dulu, kata pria untuk kepada Wahyu.